Halo, selamat malam pemirsa. Siapa sosok yang bakal mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini mulai terkuak. Santer, sosok berinisial S muncul ke permukaan. Lantas siapakah sosok S yang dimaksud? Benarkah ini berasal dari kader Partai Keadilan Sejahtera pemirsa? Kita akan menerka bersama dan membahasnya dalam perbincangan malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ano. Ya, dan saya juga Putri Viola akan mengajak Anda untuk bisa membahas. Kita akan melihat serangan Israel yang kembali dilakukan ke Gaza, Palestina. Sekolah-sekolah dan masjid jadi sasaran, korban jiwa tak terelakkan. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita buka informasi yang pertama pemirsa. Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan bahwa dirinya mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ya, Airlangga Hartarto menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai berlambang beringin ini demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Jelang transisi pemerintahan antara Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ini menyebut alasannya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar agar Airlangga dapat fokus menjalankan tupoksinya sebagai Menko Perekonomian di akhir masa jabatan. Hal ini disampaikan Ahmad Doli Kurnia di kediaman dinas Airlangga Hartarto di Bilangan Widya Chandra Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi, ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri, ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Untuk PLT-nya, Bang? Oh belum, nanti kita akan tentu kan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Tapi infonya ada Pak Bahlil, bener itu Bang? Kenapa? Pak Bahlil infonya menjadi pengganti PLT Pak Airlangga. Nanti kita bicarakan di rapat pleno. Nanti kita bicara di rapat pleno kan. Jadi ada gini, kita kan punya aturan ya. Partai ini kan besar, partai ini sampai menjadi partai tertua karena memang selama ini kita komited dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Ya baik, pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kabar terkini, kita akan langsung saja dengarkan laporan dari rekan kami, tentunya dari kantor DPP Golkar. Ya, silakan Nadi Mulya. Kita ketahui bersama jika Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, baru saja mengundurkan
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Untuk saat ini memang pasca pengajuan secara resmi yang kita ketahui bersama pada Sabtu malam dan kemudian Minggu siang juga dibuatkan videonya oleh Erlangga Hartarto. Saat ini posisinya di DPP Golkar masih belum ada tanda-tanda atau kedatangan dari elit-elit Golkar mengenai kemunduran dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Namun Ken Ane, Putri Viola dan juga pemirsa, di sini sudah disediakan podium dan juga disediakan pula nantinya akan ada tempat berbicara dan juga konferensi pers kepada awak media. Dan untuk saat ini memang kami belum menerima informasi siapa yang nantinya akan berbicara ke media mengenai update dari kemunduran Erlangga Hartarto dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Namun kita ketahui bersama lagi jika hanya kemungkinan Erlangga Hartarto ini akan digantikan sementara oleh PLT Agus Gumiwang yang akan menggantikan jabatan dari Erlangga Hartarto. Nah, dalam kemundurannya ini Erlangga Hartarto juga menyebutkan alasan-alasannya, pemirsa, jika ia mengundurkan diri demi terjaganya stabilitas dan keutuhan pada masa transisi pemerintahan. Dan setelah beberapa tahun memang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang sebelumnya juga menggantikan Setia Novanto, kini Erlangga Hartarto dengan tegas dan secara sah dan juga terbuka kepada publik telah melayangkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kita juga melihat jika Partai Golkar dalam naungan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum kemarin juga berkontribusi pada kemenangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk saat ini keputusan telah diambil dan Erlangga Hartarto telah resmi mengundurkan dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar. Nah, update terkini memang belum ada tanda-tanda akan dimulainya konferensi pers dan kami masih menunggu nantinya siapa yang akan berbicara dan apa yang akan disampaikan di DPP Golkar yang terletak di Slipi, Jakarta Barat. Untuk sementara demikian, Ken, Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Adi Mulya, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah disampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana jalannya keterangan media yang akan disampaikan oleh para petinggi dari Partai Golkar tentunya. Nah, kita akan menuju ke kabar berikutnya, Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimis aktivitas pemerintahan di IKN mencapai 70% pada kuartal pertama tahun depan. Luhut menilai kemungkinan ini menyusul progres pembangunan yang cepat di Ibu Kota Nusantara. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Luhut Binsar Panjaitan bergegas mengunjungi kantor Kemenko Marves yang masih dalam tahap pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Minggu siang. Sembari meninjau gedung Kemenko Marves bersama dengan PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, Luhut memastikan seluruh fasilitas di Kemenko Marves dapat difungsikan dengan baik. Luhut mengungkap operasional pemerintahan di IKN harusnya mencapai 70% pada kuartal pertama tahun 2025 mendatang atau bahkan progresnya dapat lebih cepat lagi. Dalam persiapan sidang kabinet yang dijadwalkan pada Senin pagi besok, Luhut tak membocorkan apa yang akan menjadi isu yang ia bawa ke sidang kabinet. Namun ia beranggapan IKN yang terus berprogres tak perlu dibahas isu-isu miliknya. Luhut menjadi salah satu menteri yang telah tiba di IKN menjelang sidang kabinet yang berlangsung pada esok pagi. Selain Luhut dan Basuki, terdapat menteri lain seperti Aswar Anas, Budi Gunadi, hingga Budi Karya Sumadi. Realistik sih ya, 30%. Budget nggak Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju telah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Rencananya para menteri akan menghadiri rapat Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 11 Agustus 2024. Para menteri ini rencananya akan ikut dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024. Sejumlah menteri yang tiba yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, dan Menpan RB Abdullah Aswar Anas.
Para menteri yang tiba di Balikpapan langsung melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Nusantara. Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan RI, pembangunan Istana Negara serta Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara terus dikebut pengerjaannya. 6 hari jelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan pun terus dilakukan. Di lapangan upacara terlihat pasukan TNI dan juga Purna Paskibraka melakukan pengecekan tiang bendera dan juga tali untuk memastikan siap untuk digunakan. Selain itu juga dilakukan pengujian terhadap fungsi listrik, internet, pengeras suara, serta sirine yang akan digunakan saat momen detik-detik proklamasi. Dengan melakukan berbagai pengecekan dan pengujian di lapangan, perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara dipastikan siap dilaksanakan. Sebanyak 16 bus yang tiba dari Surabaya yang akan digunakan untuk mengangkut tamu undangan HUT RI ke-79 diparkir di Stadion Batakan Balikpapan. Bus ini nantinya melayani tamu undangan hingga rest area. Bus yang berkapasitas 40 kursi masih terlihat terparkir dan terlihat bus masih dilakukan pemasangan stiker. Bus ini nantinya akan melakukan pengantaran tamu undangan untuk perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Bus akan melakukan perjalanan dari Balikpapan menuju rest area di kawasan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Bus yang didatangkan dari Surabaya ini dipastikan sudah melakukan uji kelayakan jalan. Informasi yang didapat di lapangan, kloter kedua bus ini akan tiba sekitar tanggal 14 Agustus dan total bus yang akan digunakan sebanyak 95 bus. Ya, bagaimana persiapan yang dilakukan jelang peringatan HUT ke-79 RI di IKN? Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari IKN Kalimantan Timur. Ardo, silakan. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang benar sekali, di belakang kami adalah Istana Garuda yang merupakan ruang kerja Presiden Republik Indonesia yang juga menjadi tempat sidang kabinet yang akan berlangsung besok pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, di mana memang proses konstruksinya masih berlangsung secara keseluruhan di IKN begitu. Namun untuk di Istana Garuda sendiri beberapa persiapan seperti paket berita yang sebelumnya Anda dengarkan, pemirsa, memang untuk persiapan terus berlangsung. Yang dapat kami saksikan di belakang kami adalah ada 2 layar yang akan digunakan untuk upacara. Namun untuk sidang kabinet memang dilaksanakan di bagian dalam istana, sehingga hingga saat ini kami belum mendapatkan akses untuk melihat langsung seperti apa peninjauan ataupun juga persiapan akhir menjelang sidang kabinet yang berlangsung besok. Namun memang tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini tiba di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir, Kalimantan Timur sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, di mana Presiden ini tiba dengan menumpangi helikopter yang turun di helipad di kawasan di belakang di belakang Istana Garuda di IKN. Sementara itu kemudian di dalam istana Presiden meninjau persiapan sidang kabinet dan juga didampingi dan juga bertemu dengan jajaran menteri seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Ada Basuki Hadimulyono yang mendampingi Presiden dalam melihat-lihat bagaimana kemudian persiapan akhir sidang kabinet yang akan berlangsung besok. Dan kemudian sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, Presiden meninggalkan istana dengan menggunakan iring-iringan kendaraan mobil roda 4 begitu, dan hanya melambaikan tangan kepada kami yang menantikan di depan istana sejak siang hari tadi. Kemudian juga pemirsa, untuk persiapan besok sendiri dari para menteri yang sudah hadir, tadi kami berjumpa dengan selain ada Luhut dan juga Basuki, juga ada Azwar Anas, kemudian juga Budi Gunadi hingga Budi Karya juga hadir begitu untuk
kemudian mempersiapkan diri akan menghadiri sidang kabinet besok, dan memang para menteri ini rencananya akan menginap di Hotel Nusantara, satu-satunya hotel yang sudah berdiri di dalam kawasan IKN yang berdiri tidak begitu jauh dari kawasan istana, dan memang besok akan tiba dan mengikuti rapat ataupun juga sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian tadi juga disampaikan para menteri juga rencananya akan membahas beberapa topik begitu, namun tadi Luhut menekankan bahwa untuk pembahasan besok juga akan membahas progres IKN yang dikabarkan begitu kuartal pertama tahun 2025 ini akan berlangsung, pemerintahannya akan berjalan begitu hingga 70% aktivitasnya. Dan juga memang jika kita rekap progres IKN sendiri secara keseluruhan per hari ini sudah mencapai 49% secara keseluruhan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Ibu Kota Nusantara, kembali ke Jakarta, Putri. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari IKN Kalimantan Timur. Ya, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memberikan bantuan 100 unit mobil perawatan masjid pada acara Munas ke-14 BKPR MI di Medan, Sumatera Utara. Ya, acara ini dibuka oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto pada Kamis 8 Agustus kemarin. Tolong Pak Said sampaikan ucapan permohonan maaf dari Prabowo Subianto. Kepada pengurus remaja masjid, semoga apa yang diberikan selama ini kepada bangsa dan negara tolong diteruskan. Termasuk ada penyerahan kami 50 unit pertama dan 50 unit lagi 100 unit mobil daripada Bapak Prabowo Subianto akan diberikan kepada remaja-remaja masjid yang membersihkan masjid di daerah. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI menggelar Musyawarah Nasional ke-14 di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada acara Munas ini, Menteri Pertahanan yang juga Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto yang sebelumnya dijadwalkan menutup acara secara langsung tidak dapat hadir. Namun Prabowo kembali menyumbangkan 100 unit mobil yang digunakan untuk perawatan masjid kepada DPW dan DPD BKPRMI dan menitipkan pesan untuk melanjutkan perjuangan selama ini. Bantuan diserahkan secara simbolis sebanyak 30 unit untuk DPW BKPRMI sepulau Sumatera. Nantinya 70 unit lainnya akan diserahkan ke BKPRMI Banten, Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyumbangkan 40 unit mobil pembersih masjid untuk mensukseskan program pembersihan lebih dari 200.000 masjid dan musala se-Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Mobil pemeliharaan masjid untuk Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, ini menyampaikan bakal mundur atau bakal calon wakil gubernur maksud kami untuk Pilkada Jakarta, pemirsa. Ya, dan Anda bisa menyaksikan perbincangannya bersama Ken Ane setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kita akan menerka bersama siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta, dan juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Mas Riza. Oke, Bang Riza, ini pimpinan PKS sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Komunikasinya membicarakan apa sih? Apalagi terkait khususnya dengan Pilgub Jakarta? Ya, sejauh yang saya tahu tentu ya pimpinan partai politik pasti membahas kepentingan ke depan bersama. Selalu saja yang disampaikan oleh Bapak Prabowo pentingnya bekerja sama, memastikan persatuan dan kesatuan, bekerja sama agar pembangunan ke depan bersama bisa dilakukan bersama-sama, bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi. Selalu saja Bapak Prabowo
ingin bersama-sama partai politik membangun bangsa. Sejak beliau sebelum di partai politik saja, ketika di TNI selalu bicara pentingnya persatuan dan kesatuan, pentingnya gotong royong, pentingnya kerjasama. Apalagi beliau ketika ketua umum partai politik, tahu betul setiap partai politik punya kepentingan-kepentingan yang kadang berbeda, sekalipun tujuannya sama. Selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Terlebih sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih yang tanggal 20 Oktober nanti akan dilantik. Tentu saja penting bagi beliau untuk memastikan pentingnya persatuan dan kesatuan dan bekerja sama untuk membangun bangsa ke depan. Jadi saya kira tidak jauh, selalu itu yang menjadi kepentingan daripada Pak Prabowo agar memastikan pembangunan bangsa ke depan menjadi lebih cepat, lebih maju, lebih baik, memastikan seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Dan tentu salah satu unsur pentingnya adalah semua partai politik bisa bersama-sama membangun bangsa. Seperti juga sering disampaikan beliau, ya, 1000 teman tidak cukup, satu musuh terlalu banyak. Jadi tentu partai-partai politik yang sekalipun tidak bersama-sama di 2004 memenangkan Prabowo Gibran, beliau selalu ingin bersama-sama ke depan 2024, 2029 untuk membangun bangsa bersama. Bang Riza, artinya bersama-sama juga bekerja sama dengan PKS untuk membangun Jakarta, begitu? Ya, saya tidak ingin mendahului ya kalau soal di Jakarta ya. Tapi yang saya tahu secara nasional beliau Bapak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya bekerja sama membangun bangsa. Beliau kan sebagai presiden terpilih ingin sekali partai-partai politik, seluruh relawan, tokoh-tokoh, bahkan pribadi siapa saja setiap warga negara bangsa, tidak hanya yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, beliau selalu mengajak ayo bersama-sama kita bangun Indonesia ke depan yang lebih maju, yang lebih baik agar rakyatnya sejahtera. Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasti itu. Terkait di Jakarta, saya tidak ingin mendahului berbagai spekulasi. Yang pasti Kim solid ya mengusung Kang RK. Kemudian juga insya Allah ada partai-partai di luar Kim yang ingin bergabung. Partai mana yang ingin bergabung ya kita tunggu nanti pada waktunya pimpinan partai akan menyampaikan partai mana saja yang akan bergabung di Kim mengusung Ridwan Kamil. Dalam pertemuan itu belumkah kemudian tersampaikan keinginan dari PKS untuk bergabung bersama Kim, Bang Riza? Iya, saya kira seperti yang sudah kita dengar bersama, nanti Mas Hanta lah yang lebih pas menyampaikan, ya kan, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan PKS dalam beberapa hari ini. Saya kira kita semua sudah juga bisa mengira-ngira ya, tapi saya tidak ingin menyampaikannya di ruang publik karena ini bukan wilayah saya. Saya ini sekarang ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang patuh dan taat pada pimpinan partai di DPP. Nanti DPP akan menyampaikan langsung, ada Bang Dasko nanti yang akan menyampaikan partai mana saja yang bergabung di luar Kim. Di luar itu saya kira Mas Hanta sudah bisa menebak-nebak lah kira-kira begitu sebagai pengamat yang ahli, yang profesional. Saya kader Gerindra yang patuh dan taat menunggu apa yang disampaikan oleh pimpinan partai secara resmi. Sekalipun mungkin saya tahu pun saya tidak bisa menyampaikan di publik sebelum pimpinan partai yang menyampaikan. Kira-kira gitu. Baik, Bang Hanta, ini katanya yang lebih pas untuk menerka maksud dan tujuan pertemuan PKS dengan Pak Prabowo ini apakah termasuk juga untuk memberikan jawaban siapa pendamping RK di Pilgub Jakarta, Bang Hanta? Iya, Kenane, betul. Kalau kita melihat perkembangan dinamika politik per hari ini, Kim atau Koalisi Indonesia Maju itu kan semakin solid terkonsolidasi. Jadi Kim semakin solid, Anies semakin sulit untuk mendapatkan partai yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Nah, kalau kita perhatikan mana pilihan elektoral yang paling realistis, paling tepat bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta, mereka mengistilahkan ada Kim Plus, yaitu lebih realistis memberikan posisi Cawagup itu kepada yang plus ini. Karena posisi Cagupnya sudah Ridwan Kamil, yaitu Partai Golkar dalam hal ini. Nah, posisi Partai Golkar yang pada konteks ini, maka
kita harus melihatnya bahwa partai lain selain di Kim itu yang memiliki rasionalitas yang paling tinggi untuk mendapatkan posisi cawagup, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, Nasdem dan PKB itu mungkin tidak, karena mungkin sudah ada konsesi, ada konsensus di pemerintahan baru, apalagi PKB kita tahu sedang menghadapi muktamar, mungkin ada gejolak, ada goncangan politik yang harus dihindari oleh Pak Muhaimin Iskandar, jadi mungkin mengikuti arah Kim jauh lebih aman untuk selamat menghadapi muktamar. Nah, pilihan paling rasional adalah di PKS. Mengapa? 3 hal yang menjadi keuntungan bagi koalisi Indonesia Maju. Satu, bisa mematikan potensi koalisi pendukung lawan yang kuat, katakan Anies Baswedan, dalam level kandidasi. Karena kita tahu poros utama yang menginisiasi pencalonan Anies Baswedan adalah Partai Keadilan Sejahtera. Dengan mengajak PKS menjadi wakil di Kim, maka itu adalah opsi yang mematikan, istilah saya, mematikan potensi lawan yang cukup berat, imbang paling tidak. Yang kedua, keuntungannya adalah bisa memecah pendukung Anies dan PKS. Kalau Anies ternyata tetap maju sebagai incumbent, karena kita tahu irisan pemilih Anies dan PKS cukup kuat. Nah, ini dari sisi eleksi atau election. Pertama lebih kandidasi, yang kedua dari sisi eleksi. Keuntungan yang ketiga, menggandeng PKS adalah dari sisi governability. Kalau nanti menang dalam pemerintahan, kita tahu PKS adalah pemenang pilkada pileg di Jakarta, kursinya paling banyak 18 kursi, dan itu bisa mengokohkan, memperkuat pemerintahan. Nah, kita melihat pertemuan hari ini PKB mungkin sudah selesai, ada konsensus, ada pembicaraan. Nah, PKS malam ini bertemu dengan Gerindra, Pak Prabowo mungkin menurut saya bisa jadi akan membicarakan tentang ini. Nah, karena ada satu lagi, kalau kita bicara PKS juga jauh lebih realistis ya. Begitu PKS lepas, maka PDI Perjuangan itu tinggal sendiri kemungkinan di Jakarta. Jadi kemungkinan Kim yang terdiri dari Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, tambah 3 partai lagi PKS, Nasdem, dan PKB, maka tinggal PDI Perjuangan. Nah, itu kemungkinan Jakarta kandidatnya Kim akan berhadapan dengan kota kosong atau berhadapan dengan calon independen. Itu yang per hari ini. Lalu apa keuntungan realistis dari PKS? PKS akan dapat 1 posisi wagub lebih pasti ketimbang dukung Anies belum tentu. Yang kedua, potensi bergabung di pemerintahan juga besar. Selain dapat posisi wagub Jakarta, yang kedua bisa jadi diajak ke dalam pemerintahan. Dapat posisi menteri kan ada potensi, dan yang ketiga bisa bersama Kim untuk memenangkan pilkada-pilkada yang lain. Itu keuntungan politiknya. Kalau kerugiannya paling pemilih kecewa, respon publik atau pemilihnya kecewa, tapi kan masih lama pemilu bagi PKS, masih 5 tahun ke depan. Itu mungkin masih ada untuk memperbaiki recovery secara elektoral cukup bisa. Oke, baik Bang Hanta, sudah sampai memperhitungkan bagaimana kandidasi yang akan maju di Pilgub Jakarta, tapi ditahan dulu karena masih banyak pertanyaan ini untuk bisa menerka menjawab siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kalau tadi Bang Hanta sudah memberikan bagaimana prediksi dan menerka siapa yang kemudian akan menjadi wakil dari RK di Pilgub Jakarta. Nah, kita juga membahas bersama dengan narasumber kami berikutnya, ada Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami. Mas Nyarwi, selamat malam. Malam. Mas Nyarwi, tadi kan pembahasannya sejauh pertemuan antara PKS dengan Pak Prabowo. Ini komunikasinya tujuannya untuk apa sih kalau kita bicara untuk konteks Pilgub Jakarta? Ya, saya kira jelas ya, PKS kalau kita simak dari berbagai statement jubir maupun bahkan ketua umumnya atau presiden PKS, itu kan menegaskan pentingnya positioning PKS dalam pilkada DKI atau daerah khusus Jakarta. Kita lihat kan, PKS ini kan juara ya dalam pileg kemarin. Kursinya 18 gitu ya, dapat 1 juta sekian gitu ya suara. Dan pertanyaannya kan sebenarnya biasanya tradisinya gitu ya, kalau partai-partai pemenang itu kan memang dia tidak cukup ya untuk mengusung sendiri, kurang sedikit lah. Tetapi kan paling enggak mendapatkan peluang lebih besar untuk proses tadi yang sempat dibahas Bung Hanta juga, kandidasi itu. Minimal biasanya ya cawagup. Nah bahkan ada kemungkinan biasanya kan mintanya kalau pemenang itu cagup. Tetapi kan kita tahu PKS kalau dikatakan punya kader sendiri yang dari berbagai data survei yang dipotret teman-teman, itu kan tidak juara satu ya dari kader-kadernya, justru muncul figur-figur dari partai lain gitu, atau bahkan yang tidak terasosiasi partai itu yang muncul ke permukaan kan gitu. Ada 3 nama yang sering kita dengar kan, Ridwan Kamil misalnya begitu, Ahok juga, dan Anies Baswedan seperti itu.
Nah kemarin kan ada request permintaan, bahkan ngasih deadline ya ke Anies Baswedan belakangan gitu kita tahu terakhir 4 Agustus kemarin. Opsinya bagaimana? Itu Mas, kenapa kok jadi ruwet sekali nih urusan Anies Baswedan ini? Ya karena request dari PKS tampaknya tidak segera dipenuhi secara eksplisit oleh Anies Baswedan, sehingga saya kira PKS punya usaha untuk membangun strategi opsi-opsi yang lebih taktis. Nah salah satunya dengan berkomunikasi dengan Gerindra lewat Pak Prabowo. Dan kita tahu ya PKS dengan Pak Prabowo ini kan relasinya dengan Gerindra juga udah lama ya dalam berbagai bursa pilpres ya, periode-periode sebelumnya. Dan itu saya lihat kemungkinan PKS untuk berkomunikasi itu mudah juga ya. Nah di sini yang kemungkinan orang kita dengarkan spekulasi akan muncul ya, tiket calon wakil gubernur itu akan menjadi privilege PKS. Nah cuma kita tahu yang muncul kan baru kode S nih. S ini siapa gitu, apakah Suswono gitu ya, ataukah siapa kan gitu. S sebenarnya juga bisa aja Pak Ahmad Saiku ada S-nya juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga S ini siapa kan gitu. Karena dari berbagai radar survei gitu ya, yang muncul nama-nama dari tokoh PKS itu kan tidak terlalu besar. Sehingga saya kira dinamika masih terjadi ya di sana. Nah tetapi begini kan, dengan bergabungnya saat ini katakanlah kemungkinan besar ya kalau kita lihat per hari ini gitu, itu PKS gitu bergabung dengan koalisi Indonesia Maju sehingga menjadi Kim Plus gitu, entah plus-plusnya dengan siapa lagi kita tidak tahu, tapi paling tidak gitu ya peluang misalnya figur seperti Anies Baswedan yang kemarin salah satunya itu juga dikasih kesempatan atau bahkan di-endorse oleh PKS, itu dari PKS sendiri saya kira makin tipis. Nah tergantung nasib Anies ini saya kira akan tergantung pada partai-partai lain. Contoh dasarnya misalnya PDI Perjuangan yang punya 15-an kursi, belum lagi PKB yang punya 10 kursi. Tetapi kan kita tahu Pak Muhaimin kemarin juga ketemu Pak Prabowo kan. Nah pertanyaannya apakah PKB juga ke sana juga kan gitu. Nah Nasdem kan sudah lama ya katakanlah. Nah kalau PDI Perjuangan sendirian di sana tidak cukup. Nah ini problem demokrasi di Jakarta juga. Sehingga rumornya atau isunya kan seringkali apakah nanti akan muncul gitu ya RK pasangan siapa lawan kota kosong. Nah ini yang seringkali menjadi kritik dari banyak teman-teman. Masa sih sekelas pilkada di daerah khusus Jakarta itu akan muncul pasangan figur dengan kotak kosong. Nah ini kan sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Baik Mas Nyarwi. Bang Hanta, ini kalau sudah mulai mengerucut lagi kepada nama-nama sosok yang santer terdengar, tadi Mas Nyarwi juga bilang namanya tidak terlalu besar kalau dari PKS. Kalau dari Bang Hanta, sudahkah ini juga memperhitungkan nama-nama sosok berinisial siapa saja yang akan maju dalam Pilgub Jakarta? Ya Ken, memang petanya begini ya, Kim makin terkonsolidasi, tetapi di saat yang sama partai-partai di Jakarta itu tidak ada satu partai pun bisa mengusung paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sehingga kalau Kim makin terkonsolidasi maka potensinya hanya dua ini skenarionya. Proposal yang diusung oleh Kim bernama Ridwan Kamil itu akan berhadapan dengan kota kosong atau skenario seperti di Solo berhadapan dengan calon non partai perseorangan independen. Nah, kemungkinan kalau saya lihat kemungkinan yang keduanya cukup besar. Nah kalau itu yang terjadi maka variabel wakil itu tidak terlalu penting secara elektoral. Karena lawannya kan lemah, apalagi kota kosong. Karena itu Ridwan Kamil wakilnya siapapun faktor elektoralnya tidak besar ketimbang misal Pilpres memasangkan wakil penting untuk faktor kemenangan. Nah di sini maka muncul PKS memiliki posisi tawar karena tadi untuk mematikan potensi koalisi yang bisa mengusung Anies Baswedan. Nah nama S itu yang santer terdengar S-nya memang Suswono, mantan Menteri Pertanian di era Pak SBY. Tapi jangan lupa ada nama juga yaitu di Kim namanya Kaisang. Ini juga mungkin akan apalagi ada bertebaran beberapa spanduk Mas Nyarwi. Iya, karena apa? Karena ini calon jadi tanda petik. Kalau lawannya adalah calon non partai perseorangan Pak Dharma Pangrekon itu yang maju, maka Pak Ridwan Kamil akan sangat mudah memenangkan Pilkada Jakarta. Siapa wakilnya itu tidak terlalu penting secara elektoral. Maka kalau dipasang PKS, maka penting. Jangan-jangan juga Pak Jokowi, Kaisang juga mengincar posisi yang sama di dinamika ini. Nah, soal PKS, saya kenapa mengatakan semakin menguat skenario itu terjadi? Karena tadi Nasdem dan PKB mungkin sudah semakin memiliki konsesi di pemerintahan baru. Bisa jadi mungkin juga PKB karena kepentingan untuk ada dinamika muktamar yang harus diamankan. Tapi PKS kan sinyalnya tendensinya sangat kuat, Ken.
ketika mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Yang kedua, candaan Presiden PKS agar diajak ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Yang ketiga, terakhir mengevaluasi pengusungan Anies Baswedan di Jakarta. Nah, tendensi itu menunjukkan PKS seperti akan merubah haluan, akan bersama dengan skenario Kim plusnya bisa jadi tadi ya, tiga partainya bersama di pemerintahan. Dan PDI Perjuangan tertinggal sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka PDIP tidak bisa mengusung sendiri. Maka lawannya tadi, kalau nggak kota kosong adalah calon perseorangan. Itu skenario yang menguat. Tapi kita tidak tahu dinamikanya menjelang Pilkada DKI seperti 2017 yang lalu, ternyata ada satu partai yang lepas, ada manuver seperti PKB tiba-tiba berubah haluan ketika di Pilpres. Itu bisa juga ada kejutan di mana ada kandidat yang kuat akan bertarung dengan kandidat Kim. Ada potensi itu. Tapi per hari ini saya melihat terkonsolidasinya Kim menunjukkan lawan kuat serius, kompetisi lawannya belum terlalu kuat. Lebih pada melawan calon perseorangan. Kecuali ada satu partai yang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan. Begitu kan? Bang Riza, ini masih dinamis. Tapi kalau per hari ini, tadi Bang Hanta sudah menyampaikan kira-kira prediksi skenarionya akan seperti itu. Mengerucut pada PKS namanya Pak Suswono. Begitukah Bang Riza? Yang pertama, mengerucut pada partai mana, itu nanti akan diumumkan oleh pimpinan partai. Maka sekali lagi saya Ketua DPD DKI akan menunggu nanti keputusan. Sudah disampaikan berkali-kali, Kang Emil juga menyampaikan nanti terkait DKI Jakarta akan disampaikan langsung, akan dirapatkan langsung, disampaikan langsung oleh Kim, oleh pimpinan, sekaligus pasangannya. Jadi Kim Plus akan menyampaikan yang diusung Kang Ridwan Kamil beserta wakilnya nanti sekaligus. Kemarin sudah disampaikan oleh Kang Emil, jadi saya kira kita tunggu saja. Apakah nanti wakilnya dari PKS atau dari partai manapun, apa Pak Suswono, apa Pak Sayhu, apa Pak Sohibul, atau siapapun. Ya, S itu kan banyak sosok. Nah, sosoknya siapa nanti kita tunggu. Jadi bukan 45, bisa banyak itu. Nama juga sosok, ya kan? Kita tunggu saja. Tunggu saja, saya kira analisanya tadi Mas Pangi, Mas Hanta Yuda, dan lain-lain silakan. Masyarakat saya kira sudah semakin cerdas, semakin baik, semakin bisa menebak-nebak. Tapi yang pasti nanti akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai. Ya justru memang betul sih. Kalau inisial S banyak sebenarnya pilihannya pemirsa. Tapi usai jeda, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Masih soal Pilgub Jakarta, termasuk informasi dari Anies Baswedan yang menanggapi adanya upaya penjagalan dirinya untuk maju pada kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Sesaat lagi untuk Anda. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang seberbahayakah itu Anies Baswedan atau semenakutkan itu Kak? Mungkin ada tanggapan nggak Pak terkait itu Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Ya semenakutkan itu Kak, maksudnya banyak banget upaya. Ini yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat. Penanganan pandemi COVID Anda bisa lihat. Penanganan transportasi Anda bisa lihat. Penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan, Anda bisa lihat itu semua. Dan harusnya itu tidak menakutkan untuk siapapun. Justru inilah yang harusnya dikerjakan untuk Republik ini. Kita berkomunikasi dengan semua. Dengan PDIP ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi, terus kita jaga komunikasinya. Dan Pak Hasto itu bukan kenal saya baru sekarang. Kami kuliah bareng-bareng sekampus di Jogja.
Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan yang menanggapi soal adanya upaya penjagalan dirinya dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Mas Nyarwi, kalau kita bahas dulu apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini seperti apa sih? Tapi masih mengaku optimis, Mas, dengan dinamika Pilgub Jakarta yang ada sampai saat ini. Ya, saya tidak heran kalau Mas Anies masih optimis ya. Kenapa? Karena kan memang dari awal kita lihat ya, Nasdem sempat memberikan harapan kan, mendeklarasikan gitu. Bahkan PKS juga mendeklarasikan kan, aman Anies Muhaimin gitu ya, Anies Sohibul Iman. Nah di situ. Nah kemudian kalau kita lihat kan dari sisi elektabilitas dari berbagai data survei kan masih tinggi juga, nomor 1 bahkan gitu. Nah kemudian beliau ini juga pernah jadi capres kan gitu. Artinya sebelumnya incumbent gubernur bahkan. Jadi optimisme itu wajar. Tetapi kalau kita lihat tipologi sosok Anies ini dibandingkan calon ini, ingat ya, ini bukan bursa pilpres, ini bursa pilkada. Rata-rata itu kan yang kita ketahui ya, para calon-calon pilkada itu bukan hanya mengandalkan bahwa dirinya itu punya basis elektabilitas yang bagus, tetapi bahkan gitu ya, itu memang ada upaya untuk mengamankan gitu ya basis dukungan partai dan tiket. Dan itu di tempat lain bisa kita jumpai. Nah khusus DKI Jakarta atau daerah Jakarta ini, saya lihat terkait dengan sosok figur Anies gitu, itu tidak merasa tergantung atau butuh dengan itu. Nah ini yang jadi saya kira jadi hal serius ya. Kenapa? Bahkan PKS memberikan deadline misalnya untuk memberikan opsi masuk kader dan seterusnya, tidak ada respon ya ke sana. Tapi ada yang membedakan juga Ken, yang ini berbeda dengan pilkada DKI Jakarta sebelumnya ya. Dulu kalau kita ingat di era muncul pilkada awal Pak Jokowi, bahkan kemudian waktu itu juga Ahok gitu ya, berkompetisi dengan Pak Anies ini. Itu kan muncul relawan yang kuat ya. Sampai hari ini kita belum dengar nih kelompok basis-basis relawan gitu ya yang mendorong gitu figur-figur. Nah, termasuk bahkan sebelum waktu Pilpres Pak Anies ini kan punya relawan juga dan ini juga belum terlalu dominan. Nah, mungkin dugaan saya gitu optimisme itu masih ada. Kenapa? Karena basis data pemilih dari berbagai survei saya lihat, kalau kita lihat masukkan nama Pak Anies di sana dalam simulasi itu masih tinggi. Tapi balik lagi pertanyaannya kan gini ya. Seberapa partai-partai ini nantinya gitu itu merasa butuh figur Anies di luar Kim ya untuk dicalonkan dan berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta. PDI Perjuangan ada kemungkinan, makanya bahasanya kan komentarnya positif ya dari Pak Sekjen gitu terkait dengan Mas Anies. Tapi kan kalau kita lihat kursinya nggak cukup kan gitu. Nah PKB bagaimana? Ada kemungkinan bisa geser, artinya proses kandidasi Anies ini bisa gagal gitu kalau tidak ada basis dari dukungan partai. Nah dengan calon independen bagaimana? Nah ini saya kira momentumnya juga cukup terlambat gitu ya. Artinya saya kira juga ini menjadi kendala-kendala. Artinya secara realistis saya kira Pak Anies mestinya tidak terlalu optimis, tapi mungkin bagian untuk meyakinkan pendukungnya, saya kira beliau perlu optimis. Oke, kalau Pak Anies masih optimis, tapi kalau kita kembali ke sosok Ridwan Kamil, ini Mas optimismenya sampai sejauh mana kemudian nanti maju untuk menggandeng siapa begitu yang membuat dia semakin optimis dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Kalau misalnya PKS ya merapat dengan Kim, saya kira optimisme Pak Ridwan Kamil itu bisa makin tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan irisan-irisan ini banyak juga teman-teman melakukan riset, itu kan basis dukungan Mas Anies ya dari basis PKS itu kan cukup tinggi. Dan PKS ini kan termasuk partai ininya kuat. Seringkali jadi himbauan-himbauan dari figur tokoh itu kan mampu merubah mobilisasi. Jadi artinya peluang Ridwan Kamil ya itu bisa meningkat gitu loh. Kalau misalnya PKS ikut bergabung ke sana, merapat ke sana. Nah tentu ini menjadi kendala ya, artinya sebagian basis pendukung yang awalnya pendukung Mas Anies bisa aja itu tergerus. Nah di sini saya kira gitu ya faktor partai khusus untuk DKI daerah khusus Jakarta itu saya kira salah satu yang penting di sana adalah bergabung tidaknya PKS ke koalisi Indonesia Maju itu. Oke, Bang Hanta, kalau kita berbicara mengenai data survei, apa sih yang membuat Anies Baswedan ini masih optimis sejauh ini maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Dan juga kira-kira Bang Hanta, ini kalau petanya akan seperti apa nih? Ridwan Kamil nanti akan maju dengan sosok-sosok yang cocok mendampingi siapa sih Bang Hanta? Ya, pertama datanya memang Anies masih tertinggi wajar ya karena beliau incumbent. Jadi ada 3 yang terkuat berdasarkan survei yaitu Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama dan Ridwan Kamil. Nah, tetapi memang dinamikanya kan nanti berbeda ketika peta sudah ada calon wakil dan seterusnya. Nah, Anies memegang elektabilitas
tetapi boarding pass itu berada di Kim sekarang ini, diborong di sana. Jadi ada unlinear antara incumbent yang memiliki elektabilitas dengan tidak memiliki boarding pass karena dikuasai oleh Kim yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Jadi itu yang komplikasi di Pilkada Jakarta. Nah, pertanyaan kedua saya jawab begini, skenarionya memang menguat, skenario Kim ini khususnya Gerindra dan Partai Golkar ya, yang sepertinya semacam ada kesepakatan di mana di Jawa Barat diserahkan kader Golkar, wakilnya kader Gerindra Pak Deddy Mulyadi, wakilnya Golkar, kemudian di Jakarta kader Golkar yaitu Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, wakilnya diserahkan kemungkinan PKS, arahnya kan PKS, inisial S kemarin terakhir Ketua Umum Pak Erlangga mengatakan inisial S, itu PKS, itu suara dari Kim. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi ada suara lain dari Kim yang lain, Bang Riza. Misalnya skenario yang lain, entah dari PSI, kita jangan lupa ada Demokrat dan PAN. Belakangan bisa jadi muncul opsi nama Kaisang. Tiba-tiba Pak Jokowi atau PSI mengeluarkan inisial K, nah itu kan perlu dicari titik tengah juga. Satu inisial S, satu inisial K. Kenapa ini menjadi muncul? Karena faktor cawagup itu tidak determinan secara elektoral karena lawannya tidak kuat kan tadi dalam asumsi kita. Karena itu saya kira yang ke depan ini PD Perjuangan tantangannya mencari kawan koalisi untuk memunculkan atau mendukung kandidat yang berseberangan dengan Kim. Ini yang per hari ini saya melihat belum ada ya. Yang bisa disimpulkan satu, peta Jakarta per hari ini, terkonsolidasinya koalisi Indonesia Maju, kemungkinan semakin terang dan makin jelas Pilkada Jakarta hanya berlangsung dalam satu putaran. Artinya akan hanya 2 pasang. Siapapun yang akan maju itu. Jadi saya kira kandidasi ini ada pertemuan elit, kita tunggu nanti ketika setelah Agustus tanggal 29 nanti baru pertarungan merebut hati rakyat, nanti siapa yang akan terpilih. Apakah akan ada kompetisi ketat kuat atau akan ada semacam kompetisi semacam kompetisi morgana lah, tidak ada kompetisi gitu. Karena akan melawan calon perseorangan atau kota kosong. Gitu kan. Oke, baik Bang Hanta. Bang Riza, ini kalau bicara soal tingkat kepercayaan diri, Kim nih yang katanya punya boarding pass. Kalau deal-dealan antara Golkar dan Gerindra sudah pada posisi cagupnya. Nah kalau bicara cawagup ini kan katanya sosok S ini sudah disepakati oleh Kim. Nah sudah satu suara dari PKS atau malah partai lain? Atau justru ada S Kaisang, S-nya di tengah tuh Bang Riza? Ya jadi sekali lagi nanti akan disampaikan ya, kalau inisialnya K bisa juga Kakak Hanta Yuda bisa, Kakak Pangi bisa, Kakak Ken Ane bisa. Jadi kalau pakai S bisa seorang Hanta Yuda, seorang Pangi, seorang Ken. Jadi kita tunggu sajalah pada waktunya. Saya tidak ingin mendahului. Ya silakan nih media menyampaikan supaya masyarakat semakin cerdas, semakin bisa kajian, analisa, para pengamat juga silakan memberikan masukan yang mencerahkan bagi warga. Yang paling penting sekarang adalah mari kita sukseskan Pilkada serentak nasional yang pertama kali ini di 545 provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini penting bagi kita sebagai bangsa demokrasi terbesar ketiga di dunia agar pilkada berlangsung luber, aman, damai, hikmat. Dan yang paling penting lagi adalah terpilih putra-putri terbaik bangsa yang bisa memajukan daerahnya, kotanya, mesejahterakan warganya, rakyatnya. Dan yang terakhir, jangan lupa, mudah-mudahan tidak ada lagi kepala daerah, wakil kepala daerah yang korupsi. Sehingga bangsa kita akan semakin maju, semakin baik ke depan. Bang Riza, singkat. Kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan dilantik 20 Oktober nanti. Bang Riza, singkat, tapi siapa yang akan mendampingi RK akan diumumkan diumumkan kapan? S sosoknya ini? Iya, saya tidak bisa menjelaskan kapan waktunya, siapa orangnya. Pada waktu nanti Kim tentu pimpinan akan mungkin perlu lagi rapat, sekali lagi seperti sampaikan tadi Kang Emil, nanti akan putuskan bersamaan sekaligus calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di Jakarta nanti. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan yang paling penting nanti Jakarta bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, rakyatnya lebih bahagia lagi, lebih sejahtera lagi.
Oke, kita tunggu kejutan untuk Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak semua untuk malam hari ini pembahasannya. Bang Riza, Bang Hanta, dan juga Mas Nyarwi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa, kami tentu masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya bersama dengan Putri Viola. Ya, betul sekali Ken Ana. Setelah jeda pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bisa melihat sebenarnya apa serangan yang kembali lagi dilakukan oleh Israel ke Gaza Palestina. Tapi sebelum itu juga kami punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, termasuk mengenai seorang warga yang sedang mengantri BBM dan dikeroyok oleh sejumlah pria di SPBU. Kami sajikan semuanya setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda bersama Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Menurut korban, kejadian ini berawal dari dirinya dan petugas SPBU menegur seorang di dalam sebuah mobil yang membuang puntung rokok saat membeli bahan bakar di SPBU di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Jawa Timur. Usai ditegur korban dan petugas SPBU, dari rekaman CCTV terlihat sejumlah pria tak dikenal turun dari mobil dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Petugas SPBU dan warga lainnya yang berada di lokasi sempat mencoba melerai para pelaku, namun para pelaku terus mengejar dan memukuli korban. Hingga akhirnya korban berhasil melarikan diri. Korban diketahui mengalami sejumlah luka di wajah dan kepala. Korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib dan berharap para pelaku segera ditangkap aparat kepolisian. Adu banteng, sebuah minibus dan truk box besar terjadi di Jalan Lingkar Utara, Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa, namun kedua kendaraan ringsek. Kecelakaan antara minibus dan truk box besar pengangkut kopi sasetan terjadi di ruas Jalan Lingkar Utara, Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sopir truk Mulyono, warga Semarang, Jawa Tengah mengatakan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, dirinya melaju dari arah timur ke arah barat menuju Bogor, Jawa Barat dengan kecepatan sedang. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan minibus yang dikemudikan Daryanto, warga Surodadi, Kabupaten Tegal, membanting ke arah kanan hingga menabraknya. Kemudian juga kendaraan tersebut bertabrakan adu banteng. Diduga pengemudi minibus dalam posisi mengantuk. Kini kasus kecelakaan yang melibatkan kedua kendaraan tersebut ditangani oleh pihak Satlantas Polres Brebes. Sebuah rumah di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten tiba-tiba ambruk saat hujan deras menerjang. Pemirsa, beginilah video amatir yang memperlihatkan sebuah rumah milik Cucun Sunaya, wanita berusia 52 tahun, warga Kampung Cileksa, Kabupaten Pandeglang, Banten yang ambruk usai diterjang hujan deras pada Minggu dini hari. Beruntung pada saat kejadian, Cucun sedang mengungsi ke rumah saudaranya karena kondisi rumahnya yang sudah tidak layak huni. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja menyebutkan bahwa rumah tersebut sudah sering diajukan ke Pemda Pandeglang untuk diperbaiki, namun hingga rumah tersebut ambruk, bantuan pun tak kunjung terrealisasi. Belasan rumah di Penjaringan, Jakarta Utara rusak karena ledakan gas LPG. Bagaimana kondisi terbaru? Berikut kita akan simak laporan Faris Naufal dan Junaidi Ahmad di lokasi ledakan. Ini saya berada di lokasi kejadian di mana meleduknya gas LPG 3 kg yang mengakibatkan setidaknya 13 rumah yang berada di Jalan Kertajaya 4 Dalam di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini rusak. Bahkan ada satu rumah yang dipasangi garis polisi yang berada di belakang saya. Ini sudah roboh, tidak bisa ditinggal kembali. Dan memang saat ini ada beberapa rumah yang sedang melakukan perbaikan dan kita akan tanyakan kepada warga sekitar yang terdampak rumahnya, yang terutama yang dekat dengan sumber gas LPG 3 kg ini meledak. Ya, Ibu, selamat. Ya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Rumini. Ibu Rumini. Ibu Rumini rumahnya di dekat sama lokasi kejadian? Lokasi kejadian, terus temboknya meletak, asbesnya
itu jebol. Ibu, dampaknya aja deh, saya pengen tahu dampaknya di rumah Ibu apa? Asbes di atas habis. Saya minta kembali berupa yang saya sekarang boleh ngutang, minta dipulangin. Ya kalau dari Ibu rumahnya dekat sini juga? Iya dekat. Ibu Terkena ininya suaranya. Suaranya? Kayak bom gitu, kaget. Dan rumah Ibu serusak apa, Bu? Ya kalau rumah sih nggak rusak ya, cuman shock aja, kaget ledakannya gitu. Baik, Ibu. Kalau saya kawat nyamuknya copot, temboknya retak-retak. Ya, pemirsa, hingga kini pun masih banyak warga yang belum bisa tidur nyenyak karena memang yaitu rumahnya berdampak, ada yang retak-retak di temboknya, ada juga yang plafonnya roboh jebol ya seperti itu, Bu ya, ada juga yang atapnya roboh seperti rumah yang berada di sebelah kanan saya ini, yang tepat berada di sebelah sumber gas LPG 3 kg ini meledak. Dari Jakarta, Faris Naufal, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Kebiadaban Israel kembali terjadi. Masjid Al-Tabi'in yang berada di lingkungan sekolah Al-Tabi'in di Gaza di rudal Zionis Israel pada Sabtu dini hari. Kami akan perbincangkan ini tentunya bersama narasumber kami setelah jeda. Pemirsa, duka mendalam kita atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Anda bisa bayangkan saat kita di sini bisa beribadah dengan khusyuk, menjalankan sholat subuh dengan tumaninah dan berdoa, tapi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina saat menjalankan ibadah sholat subuh malah masjidnya dirudal, dibom oleh Zionis. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini, berapa korban juga tentunya kita sudah terhubung dengan Mas Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza, Palestina yang juga akan memberikan informasi ini kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Fikri, kami mendapatkan kabar duka ini Sabtu dini hari serangan ini terjadi. Mas Fikri bisa berikan informasi lebih lanjut kepada kami, kronologinya mungkin ataupun juga bagaimana kondisi saat ini di sana. Silakan Mas Fikri. Iya, baik. Selamat siang waktu Gaza, Mbak Putri Viola. Memang hari ini sudah memasuki hari lebih ke 310 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, di mana Israel masih terus melakukan serangan-serangan bertubi-tubi dan tidak berhenti ke sejumlah fasilitas kesehatan ataupun tempat pengungsian yang menjadi tempat pengungsi atau tempat berlindung warga Gaza dari serangan-serangan Israel. Namun Israel tidak mempedulikan baik itu sekolah maupun rumah sakit, bahkan tenda-tenda pengungsian pun menjadi target sasaran Israel dengan dalih bahwa disitulah ada pejuang-pejuang Palestina ataupun markas pejuang Palestina dan lainnya. Dan tuduhan ini sering sekali mereka tuduhkan karena memang ini supaya mereka membenarkan serangan-serangan atau yang sering kali mereka membenarkan serangan mereka terhadap rumah-rumah sipil maupun sekolah-sekolah maupun rumah sakit. Dan informasi yang terbaru bahwa memang Israel menyerang sekolah bernama At-Tabi'in yang di daerah Ad-Darot di timur Gaza City, sehingga mengakibatkan 100 orang meninggal. Dan yang lebih naasnya lagi, di mana sekolah itu dirudal sebanyak 3 kali, di mana setiap rudalnya itu memiliki berat 2.000 pound ataupun setara dengan 907 kilogram yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan yang lebih naasnya lagi, mereka saat itu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saat itu mereka sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu serangan roket Israel menghantam sekolah tersebut sehingga banyaknya korban jiwa, lebih dari 100 orang syahid ataupun meninggal saat serangan tersebut. Dan ini diklaim bahwa ini serangan yang paling mematikan sejak perang pecah antara pejuang Palestina dan juga pihak Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan yang lebih tragisnya lagi adalah tim evakuasi ataupun pertahanan sipil, mereka hanya bisa membungkus jasad-jasad ataupun potongan-potongan tubuh jasad korban Palestina dengan kantong plastik, dan mereka menimbang kantong plastik itu seberat 70 kg. Mereka nyatakan sebagai satu orang jasad tubuh warga Palestina. Artinya tubuh warga sipil yang dirudal oleh pihak Israel itu sudah hancur, tidak
tidak berbentuk seperti itu, banyak potongan-potongan tubuh yang memang harus mereka kumpulkan dan mereka timbang sebanyak 70 kilo itu dengan 70 kilogram, yaitu setara dengan satu jasad. Dan tentunya sekolah-sekolah ini bukan hanya pertama kali menjadi target sasaran Israel. Israel melakukan serangan terhadap sekolah itu sebanyak 5 kali, ya, di mana dimulai dari awal Agustus, ya, maksud kami pada awal Agustus mereka sudah melakukan serangan terhadap sekolah ini sebanyak 5 kali, di mana yang pertama sebuah sekolah yang ada di kota Sijaiyah mengakibatkan 15 orang meninggal dan juga 29 lainnya mengalami luka-luka, dan yang kedua ada sebuah sekolah di lingkungan Syekh Ridwan sehingga mengakibatkan 17 orang meninggal dan juga 60 lainnya mengalami luka-luka. Sementara yang ketiga ada sekolah Nasir yang ada di Jalur Gaza mengakibatkan 30 orang meninggal dan juga 19 lainnya luka, dan sekolah Az-Zahra mengakibatkan 17 orang meninggal dan 16 lainnya masih proses pencarian, dan yang terakhir adalah yang terbaru yaitu sekolah At-Tabi'in mengakibatkan 100 orang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Dan kita tahu bahwa sekolah ini adalah menjadi salah satu tempat berlindung masyarakat Gaza dari serangan-serangan Israel. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian ataupun di sekolah-sekolah di jalur Gaza, ataupun mereka juga tinggal di beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, karena memang mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Rumah mereka sudah dihancurkan, mereka tidak memiliki tanah untuk berlindung dari serangan-serangan Israel, sehingga mereka harus paksa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Yang kita tahu bahwa saat ini juga masih memasuki musim panas yang sangat terik, sehingga mereka juga saat ini dilanda kehausan, kelaparan, dengan bantuan yang sangat minim masuk ke jalur Gaza, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit menular yang dilanda anak-anak, kebanyakan penyakit kulit, maksud kami penyakit kulit menular yang dilanda anak-anak, bahkan anak-anak bayi, dan juga ditambah lagi dengan kekurangan gizi terhadap anak-anak yang ada di jalur Gaza, sehingga tentunya ini membutuhkan gencatan senjata secepatnya, karena untuk memasukkan bantuan-bantuan, baik membuka perbatasan Rafah ataupun melalui bantuan itu masuk melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim antara perbatasan Israel, Jordan dan juga jalur Gaza. Baik, Mas Fikri, dari serangan kemarin, adakah kemudian korban luka-luka yang membutuhkan perawatan? Bagaimana penanganannya? Karena seperti yang kita tahu bersama, keterbatasan rumah sakit di sana, banyak juga rumah sakit kemudian yang dibom, diserang oleh Israel. Padahal ini adalah fasilitas yang sangat minim, yang satu-satunya yang bisa membantu para korban ini. Bagaimana Mas Fikri penanganannya? Ya, baik. Beberapa korban memang dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat, ya, yang kita tahu bahwa saat ini sudah ada 36 rumah sakit yang berhenti beroperasi akibat serangan Zionis Israel ataupun penyerbuan terhadap rumah sakit tersebut, ataupun memang kekurangan bahan bakar maupun bahan medis, sehingga rumah sakit atau banyak fasilitas kesehatan yang menutup fasilitas tersebut akibatnya kekurangan bahan bakar dan juga obat-obatan. Dan tentunya ini juga menjadi konsen utama, ya, untuk memberikan bantuan bahan bakar maupun obat-obatan, dan juga bukan hanya makanan ataupun air minum, juga saat ini tenaga medis atau juga sangat dibutuhkan di jalur Gaza, karena kita tahu bahwa baik para jurnalis ataupun wartawan saat ini totalnya ada 167 wartawan yang meninggal sejak 7 Oktober lalu yang ditargetkan oleh pihak Israel. Sementara dari tenaga medis ini ada 500 lebih tenaga medis yang juga meninggal ataupun syahid akibat serangan Israel. Tentunya ini juga mengurangi para nakes ataupun para tenaga medis yang ada di jalur Gaza, sehingga sampai saat ini juga dari Mercy Indonesia masih terus berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza. Alhamdulillah Mercy sudah berhasil mengirim 35 tenaga medis ke jalur Gaza untuk membantu langsung saudara-saudara kita di jalur Gaza, dan langsung bertugas di beberapa rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, maupun saat ini juga kita sudah berhasil tembus ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara yang sudah kembali beroperasi, dan dari tenaga medis Mercy Indonesia juga langsung membantu korban-korban, baik korban perang maupun korban non-perang yang ada di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara.
Baik. sejak 18 Maret lalu sampai pada Agustus ini. Mas Fikri, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami, dengan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana saat ini penderitaan dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Doa kami tentunya untuk saudara-saudara kita. Dan Mas Fikri bersama juga dengan para relawan Mercy yang ada di Gaza, Palestina, selamat berjuang juga dan juga jaga kondisi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga masih akan pantau bagaimana kondisi terbaru di sana, termasuk juga menganalisa serangan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel ini ke jalur Gaza, Palestina. Sesaat lagi. Pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, kita akan mengajak berbincang aktivis bela Palestina, yaitu Mas Muhammad Hussein, untuk bisa memberikan pandangannya serangan Zionis Israel yang kembali terjadi, yang kembali membuat kita miris dan juga mengutuk aksi ataupun juga serangan agresi mereka. Mas Muhammad Hussein sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, gimana kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Mas Hussein sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita ganggu di tengah perjalanannya, Mas Hussein. Mas Hussein, kita kembali mendengar serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Kembali lagi yang menjadi sasaran adalah sekolah-sekolah yang menjadi tempat hidup, tempat penampungan dari warga sipil yang tak berdaya. Kemudian masjid, rumah sakit, dan mereka selalu berdalih dengan alasan bahwa itu merupakan pusat kegiatan Hamas, pusat para pejuang-pejuang jihad Islam. Itu yang selalu mereka katakan. Mas Hussein, pandangannya? Ya, semakin Israel ini kalap menyerang warga sipil, semakin mereka sedang menunjukkan bagaimana mereka ini frustasi dan depresi karena mereka tidak mampu menaklukkan para pejuang-pejuang Gaza dengan berbagai cara, dengan berbagai bantuan amunisi yang sudah diberikan oleh Amerika, kemudian juga support bahkan militernya juga dikirim dari luar. Mereka tidak mampu, bahkan mereka setiap hari terus mengalami berbagai kerugian baik material maupun nyawa. Kita setiap hari diperlihatkan, mendapatkan video-video dari para pejuang yang mendokumentasikan bagaimana pergerakan mereka, perlawanan mereka setiap hari menghancurkan tenteng baja Zionis karena kelemahan dari sisi militer dan intelijen. Akhirnya mereka hanya bisa mentarget warga sipil untuk melampiaskan kegagalan mereka, dan ini diakui langsung oleh beberapa perwira Israel yang kembali dari pertempuran yang kemarin dirilis oleh Yediot Ahronot. Saya membaca Yediot Ahronot ini adalah satu media terbesar di Israel yang kemarin mereka mengungkapkan satu perbincangan antara perwira tinggi Israel yang keluar dari Gaza, yang selamat dari Gaza, menceritakan bahwa kami sangat jauh dari kemenangan setiap kali kami masuk ke satu wilayah perkotaan atau wilayah pemukiman, pasukan kami dihabisi, kemudian juga tidak ada tanda-tanda mereka melemah dan sebagainya. Namun seperti yang sudah lagi-lagi untuk menutupi kegagalan militer Israel, mereka akhirnya mentarget warga yang sayang sekali kali ini yang ditarget adalah kaum sipil yang berada di dalam masjid di sebuah madrasah bernama Madrasah At-Tabi'in, dan mengakibatkan 100 lebih yang terbunuh. Dan lagi-lagi dengan entengnya Israel, dengan enteng sekali mereka mengklaim bahwa kami mentarget para pejuang yang bersembunyi di sana. Yang ini berkali-kali disampaikan, namun hasil investigasi lokal mengatakan tidak ada sama sekali keberadaan para pejuang di tengah-tengah korban tersebut. Bukan hanya di sekolah, bahkan rumah sakit Indonesia yang sempat dikuasai oleh Israel dengan alasan di situ ada markas Hamas atau ada markas para pejuang, setelah dikuasai berhari-hari, mereka keluar dari rumah sakit Indonesia tanpa menemukan satu bukti apapun. Dan dengan tanpa besar mereka melupakan bahwa mereka pernah mengklaim dan menuduh bahwa di situ adalah markas para pejuang Gaza. Ya, nah bagaimana kemudian pengaruhnya Mas Hussein melihat serangan agresi terus dilakukan di tengah-tengah upaya adanya gencatan senjata yang dimediasi oleh beberapa negara ini? Peluangnya seperti apa Mas Hussein melihatnya? Kalau kita melihat media baik itu media di Timur Tengah atau bahkan media Barat, semua selalu mengatakan bahwa kami semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata.
dia itu juga dikeluarkan statement tersebut ya keluar dari misalnya Joe Biden atau juga Kemenlu Amerika, atau bahkan kemarin terakhir itu ada press release bersama antara Qatar, kemudian Amerika dan Mesir, bahwa mereka hanya tinggal menyelesaikan satu finishing untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun di sisi lain mereka selalu terbentur oleh sikap Netanyahu yang terus dikompor-kompori oleh dua menteri ekstremis mereka, yaitu Smotrich dan satu lagi Ben Gvir, yang akhirnya selalu menggagalkan usaha gencatan senjata tersebut. Memang kalau lihat dari awal, Israel tidak memiliki itikat untuk menghentikan serangan, terutama Netanyahu karena yang sudah disepakati oleh para politisi baik itu luar maupun di dalam Israel sendiri, Netanyahu sedang memperjuangkan kepentingan pribadinya, karena dia tahu kalau perang selesai artinya dia akan diseret ke meja hijau dan itu akan mengakhiri dunia politiknya, bahkan akan membuat dia menjadi orang kriminal terbesar di dunia. Baik, nah sikap Netanyahu seperti ini sebenarnya juga membangkitkan konflik, memperkeruh konflik internal yang kemudian terpecah juga di Israel sendiri, Mas Hussein. Ya, betul sekali. Jelas sekali ini bukan hanya sekarang ya, tapi memang sejak 10 bulan terakhir lagi-lagi egoisme Netanyahu ini hanya melahirkan amarah dan frustasi para pemukim ilegal Yahudi, baik itu kalangan masyarakat maupun pejabatnya. Dan perlu diketahui sampai detik ini, sampai hari ini, setiap malam itu ribuan bahkan puluhan ribu pemukim ilegal Israel terus melakukan demo di jalan-jalan di Tel Aviv, kemudian di depan kediaman Netanyahu untuk meminta agar pemerintah Netanyahu ini segera ditumbangkan karena dianggap membahayakan keamanan dan stabilitas Israel itu sendiri. Dan ini yang diyakini akan menjadi akhir dari masa jabatan Netanyahu. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak Netanyahu ini dia mau mengorbankan karir politiknya dan karir sebagai seorang pejabat, atau dia harus menerima untuk dijatuhkan dalam sebuah kudeta atau kekuatan tertentu yang lahir dari dalam tubuh Israel itu sendiri. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Baik, Mas Hussein, terima kasih sekali sudah memberikan pandangan dan juga informasi yang sangat komprehensif untuk kami, untuk masyarakat Indonesia, dan semoga lancar aktivitas di sana. Sehat selalu Mas Hussein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami juga akan memberikan informasi kepada Anda. Ini hasil wawancara kami dengan salah satu pejabat tinggi Palestina. Kita dengarkan bersama. Pasca syahidnya pimpinan Hamas Ismail Haniyah di Teheran beberapa waktu yang lalu dan masih berlangsungnya genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dan hingga sekarang rakyat Palestina masih melakukan perlawanan dan perjuangan untuk merebut kemerdekaan mereka dari penjajah Zionis. Lantas bagaimana situasi terkini dari bumi Palestina, baik dari Gaza maupun juga dari tepi barat? Kita berbincang langsung dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Mahmud Al-Habbas. Beliau adalah penasihat untuk Presiden Palestina untuk urusan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول سؤال مباشر، كيف ترى يعني في استشهاد الأخ القائد إسماعيل هنية في طهران قبل الأيام؟ نحن تلقينا ببالغ الغضب والحزن استشهاد الأخ إسماعيل هنية، كما نتلقى ببالغ الغضب والحزن استشهاد أي مواطن فلسطيني. نحن نعتبر أن خسارة أو استشهاد أي مواطن فلسطيني حتى لو كان طفلا صغيرا عمره يوم واحد هو خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني. فكيف عندما يكون الشهيد قائدا كبيرا مثل الأخ إسماعيل هنية رحمه الله. نعم. ما أثر استشهاده؟ يعني ما أثر استشهاد إسماعيل هنية على المقاومة شعب فلسطينية الآن؟ الشعب الفلسطيني مشروع مقاومة مستمر.
الشعب الفلسطيني يمارس المقاومة منذ أكثر من 100 سنة. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan Bapak Mahmud Al-Habas, dan hingga saat ini perlawanan belum berhenti. Hingga saat ini perjuangan masih terus berlanjut. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Palestina merdeka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Perbincangan tadi menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Dan sesaat lagi pemirsa tentu ada program kabar utama yang akan hadir